persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi mereka selesai melaksanakan apa yang mereka harus lakukan. Terakhir, dan karena diperingatkan dalam mimpi, jadi yang melakukan ini Tuhan ya kepada orang Majus itu, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi orang Majus ini nggak tahu apa yang akan terjadi. Herodes raja ini padahal punya niat jahat, saudara. Dia punya niat jahat. Orang Majus ini nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kita lihat Tuhan bekerja dalam ini. Tuhan datang kepada orang Majus itu untuk lewat jalan lain supaya nggak datang kepada Herodes. Ceritanya supaya mereka nggak dapat informasi, nggak dikasih informasi di sini Herodes ini. Tapi dasar Herodes sudah niat jahat ya kan? Dia takut ada raja yang baru yang mau muncul untuk menggantikan dia. Ya tetap aja dia melakukan kejahatan. Bayi-bayi itu dibunuh. Tetapi kita melihat saudara dari situ orang Majus, mereka tidak tahu yang akan datang. Maria pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia nggak tahu bayinya, anaknya sedang dalam ancaman yang luar biasa. Tetapi Tuhan tahu. Dia tahu masa yang akan datang, apa yang akan terjadi. Dia tahu di hatinya Herodes, amin. Dia tahu masa yang akan datang, Herodes akan melakukan kejahatan dan dia melakukannya. Dia menolong, dia menyelamatkan sang juru selamat itu, amin. Dia menjaganya. Jadi tidak ada yang tidak mampu Tuhan lakukan, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita tidak perlu khawatir, saudara. Kita tidak perlu takut. Bahkan kalau ada rencana-rencana orang jahat, usaha kita mau digagalkan, mau dihancurkan, kehidupan kita mungkin mau iblis, musuh mau berantakin bagaimana, jangan pernah takut. Allah ada beserta kita, amin. Dia yang akan menolong kita. Dan walaupun kita melihat mungkin saat ini kayaknya musuh berhasil menghancurkan saya nih, kayaknya musuh berhasil menggagalkan saya, tidak. Selama kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya, tidak ada masa depan yang akan bisa dikendalikan oleh musuh, amin. Masa depan kita akan dikendalikan oleh Tuhan, amin. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, amin. Dia yang akan menolong. Dan jangan pernah takut, saudara. Tuhan yang akan selalu menolong kita. Sama dengan waktu saya berdoa untuk pasangan hidup. Saya tidak tahu masa yang akan datang, saudara. Tapi saya tahu pasangan hidup pun kita harus minta sama Tuhan. Dan ternyata waktu saya berdoa, Tuhan kasih penglihatan dalam doa saya. Singkat cerita, saya ketemu dengan Pak Yudi. Ternyata dia juga punya kerinduan yang sama. Ada yang sungguh-sungguh. Dia punya hati seorang hamba. Dia melayani Tuhan. Saya cuma minta yang pertama, saudara, bukan gantengnya. Mungkin ada yang lain bilang, yang pertama dia harus ganteng, cakep kalau cewek ya. Cakep ya, rambutnya gondrong. Tato jangan ya, jangan tato saudara, susah hapusnya, jangan ya, nggak sehat juga, bahaya buat badan. Yang saya minta pertama adalah dia takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, itu dulu. Dan saya tidak tahu siapa, dan ternyata Tuhan sudah pegang. Tuhan tahu masa depan, dia tahu. Itu cuma kasih lihat gitu dalam hitungan detik, nggak tahu 1 atau 2 detik, langsung sebentar. Tapi Tuhan ingatkan waktu saya sudah menikah dengan ini. Waktu dalam doanya saya pernah lihat Tuhan kasih penglihatan tadi begini, sampai kaca-kaca matanya juga ada, saudara. Keluar kacamata ada memang. Keluar dari awal kita lupa ini kacamata gitu, persis. Dan itu luar biasa dahsyat di dalam Tuhan itu, saudara. Kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita mau, yang kita tahu, aduh ini nggak bisa, apapun hal kita mau di dalam Tuhan, saudara, amin. Setiap hal, apalagi hal-hal yang bersangkut sesuatu yang memang kita di luar batas kemampuan kita gitu loh. Kita tidak bisa berpikir bagaimana esok, bagaimana usaha saya esok, bagaimana anak saya esok, bagaimana saudara-saudara saya esok. Serahkan nama Tuhan, berdoa, amin. Dan percaya kepada Tuhan. Dia yang memegang Allah yang sudah memutuskan masa lalu kita, masa hari ini, masa sekarang, dan masa yang akan datang, amin. Dan kita akan menghadapi tahun yang baru dengan sukacita dan pengharapan yang baru dan komitmen yang dibaharui semakin baru di dalam Tuhan, amin. Berikan kepada